Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong tumpeng pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam santriwan Pondok Pesantren Sunan Derajat. Selamat malam Sunan Derajat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuruddin nimatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang minulya para alim ulama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang kami muliakan Bapak Muhammad Hasan SPDI selaku Kepala Pondok Pesantren Putra Sunan Derajat, yang kami muliakan Dr. Syahrul Munir MPDI yang insya Allah akan memberikan muhad pada malam hari ini, yang kami muliakan Habib Abdul Rahman Al-Atas yang insya Allah pada malam hari ini akan mendampingi kita di malam yang sangat berbahagia. Yang kami hormati Bapak Khairul Huda SPD dan Ustadz Sultan Arabi SPD selaku Wali Asrama Sunan Bonang. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zubaidi STP MSI selaku Kepala Madrasah Aliyah Ma'alif 7 Sunan Derajat. Yang kami hormati Ustadz Habaibur Rahmanir Rizki SPD selaku Ketua Asrama Sunan Bonang beserta jajaran kepengurusan Asrama Sunan Bonang. Yang kami hormati Ustadz Agus Haris SPD selaku pendiri Jam'iyah Al-Fikr Asrama Sunan Bonang. Yang kami hormati Ustadz Dede Rizki Al-Basori SPD selaku pendiri Majelis Cinta Rasul Asrama Sunan Bonang. Yang kami hormati seluruh Banom Nahdlatul Ulama, para Ibnu, GP Ansor, Fatayat Ansor, Banser, dan PMII. Yang kami hormati seluruh tamu undangan dan yang tak terlupakan warga Asrama Sunan Bonang yang berbahagia. Tiada kata yang pantas diucapkan seorang hamba melainkan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang menciptakan siang dan malam dan dengan menciptakan bumi beserta isinya. Karena berkat hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka, beradu pandang selayang pandang dengan keadaan sehat walafiat tanpa keadaan apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya kami di sini, kami selaku pemutar roda acara dalam acara Senandung Cinta Rasul Harlah Nahdlatul Ulama ke-95, Harlah Majelis Cinta Rasul kedua, Harlah Jam'iyah Al-Fikr keempat, dengan tema
peran santri milenial menangkar radikalisme dalam bingkai NKRI. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyatid doa Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya yakni sambutan oleh pendiri Jamiah Al-Fikr kepada yang terhormat Ustadz Agus Haris SPD. Kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sugeng dalu sahabat Samsudin Abdillah, Ketua Umum PCPMI Lamongan. Ingkang minulya dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Hasan selaku Kepala Pondok Pesantren Putra Sunan Derajat. Yang kami hormati kepada sahabat Samsudin Abdillah selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Lamongan. Jadi sampean kabeh khususnya MCR Al-Fikr Asrama Sunan Bonang didatangi sahabat Samsudin Abdillah sing klambi biru. Nah, klambi biru sing gandeng dhewe. Sugeng dalu Habib Abdurrahman Al-Atos. Monggo. Yang saya hormati kepada Ketua Asrama Al-Hanafi, sahabat Anwar. Yang saya hormati kepada Ketua Rayon Matalangit PMI Sunan Derajat, kepada Ketua Rayon Sapu Jagat Sunan Derajat, yang terhormat kepada Ketua Jam'iyatul Tulab, perwakilan Madrasah Mu'alimin Mu'alimat, perwakilan Ibnu Aliyah, Ibnu MTS, juga Ketua OSIS SMP Negeri 2 Paciran. Yang terhormat kepada seniman gondrong, ya ini Kang Ipung sing baju hitam, iku seniman, nanti akan menghibur sampean semua. Sugeng dalu Bapak Hasan kalian Gus Sultan Arabi, monggo. Yang terhormat kepada Ketua Asrama Sunan Bonang Ustadz Haba Ibu Romah Nurizki, yang selalu mengawal sampean, mendidik sampean supaya menjadi
santri yang hebat. Monggo Gus Sultan selaku wali asrama, Bapak Hasan. Yang terhormat kepada sponsor kaos Bos Habib Mongol yang saya hormati, yang 2 tahun ini mensponsori kaos Al-Fikr. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberi rezeki yang lancar. Allahumma amin. Pada sahabat-sahabat semua yang tidak bisa saya sebutkan, kepada pembina Majelis Cinta Rasul dari Pulau Seberang dari Kalimantan yang biasa sampean panggil Ustadz Dede atau Bos Dede, yang selama 2 tahun membina Majelis Cinta Rasul Asrama Sunan Bonang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon, kita semua masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri satu acara Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-95, 2 acara Harlah Majelis Cinta Rasul yang kedua, 3 acara Harlah Majelis Al-Fikr Sunan Bonang yang keempat. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya mewakili pembina Majelis Al-Fikr Asrama Sunan Bonang selama 4 periode, selama 4 tahun merintis Majelis Al-Fikr dengan tujuan untuk bagaimana caranya santri-santri Sunan Derajat, khususnya santri asrama Sunan Bonang, itu bisa belajar nahwu sorof, bisa belajar kitab-kitab kuning, mulai dari mabadek fikih, takrib, fathul qorib, sampai belajar kitab aswaja, belajar kitab Ahlal Musamaroh, sejarah Islam Nusantara, dan belajar berdiskusi juga musyawarah. Harapan dari Majelis Al-Fikr Sunan Bonang itu seperti halnya Kawah Condro di Muko. Nek sampean pernah melihat film Mahabharata, Gatot Kaca iku lairi cilik, barang digodhog nang Kawah Condro di Muko, hadine kaya Bos Habib Mongol, gawedi, tembak ra apa kira-kira. Itu. Jadi Majelis Al-Fikr ini tempat untuk menggembleng, mengkader santri Sunan Derajat, umumnya santri Sunan Bonang. Bagaimana caranya sampean iku dadi santri iso maca kitab, juga paham aswaja dan paham aswaja an-nahdiyah. Jadi ada 2, aswaja dan aswajaan nahdiyah yang biasanya tak sampai no. Soalnya apa? Pondok Sunan Derajat pahami ahlu sunnah wal jamaah. Nek bahasanya Abah Yai iku apa? Suwe-suwe dadi NU. Suwe-suwe dadi NU. Lah, nek wis dadi NU, keilmuan sampean kudu diseni terus. Mergo umur 12 sampai 18 banter-bantere golek ilmu. Jadi digembleng ning asrama Sunan Bonang. Dulang ngaji kitab, dulang diskusi, dulang musyawarah, supaya sampai niku apa sanad kaderisasi niku iso apa iso sambung. Jadi ketika mulai ning masyarakat sampean wis siap ada. Bapak Hasan yang terhormat niki termasuk pengabdian kula ingkang terakhir menawi wonten klentah-klentune. Kula mantun prihatin insyaallah sampun pindah asrama teng griya, Pak. Jadi ciri khas Pondok Sunan Derajat, ciri khas asrama Sunan Bonang akan saya adopsi di Kota Rengel. Terus kajian-kajian dari Pondok Pesantren Sunan Derajat akan saya terapkan di Kota Rengel.
Mudah-mudahan apa yang saya dapat dari pesantren Sunan Derajat mulai tahun 2006 sampai tahun 2021. Ora kroso nok pondok wis 15 tahun. Perasaku lagi 2 tahun mondok. Eling nangis ning ngisor ning gone ngarep masjid iki piye aku. Dadak wis 15 tahun. Ora kroso wis apa? Wis jenggoten, brewoken, rambutku dawa aku lali aku. Ora kroso nek rambutku dawa. Dadak wis 15 tahun. Jadi ini adalah dedikasi saya, pengabdian saya yang ke tahun ke-9. Saya di Asrama Sunan Bonang tahun 2012 sampai sekarang angkatan ke-9. Jadi mulai ketua asrama pertama sampai sekarang ke-7, insya Allah saya kenal, saya dekat dengan beliau-beliau. Jadi tugas saya di Asrama Sunan Bonang ngawal adik-adik santri Asrama Sunan Bonang, ngrewangi sak isone yang bisa saya tularkan kepada sampeyan. Ini adalah ikhtiar saya, doa saya, mudah-mudahan seluruh santri Asrama Sunan Bonang ini selalu menjadi santri yang benar-benar militan, santri sing pinter, santri sing gelem tirakat. Jadi mohon maaf Bapak Hasan, sebelum saya pamit dari asrama, mungkin kalau ada kekurangan, saya mohon maaf Bapak Hasan. Yang terakhir kepada sahabat saya, sahabat Sultan Arabi yang selalu menemani saya, sahabat Ustadz Aris, sahabat Bos Dede yang setiap hari tak lelah memikirkan bicarane santri Bonang iku yo pinter, mbuh bicarane pengorbanan secara fisik, rohani, material, finansial sudah dilakukan semuanya. Mudah-mudahan saya, Mas Aris, Bos Didi mungkin tahun depan sudah pamitan dari asrama, sampai yang sing tenanan karo mas-mas yang lain sama saja. Podo wae. Nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh wali asrama. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Asrama Sunan Bonang kepada yang terhormat Ustadz Habaibur Rahmanir Rizki SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama wabil khusus dumateng muassis Hadal Ma'had Murabbir Rohi Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, ingkang minulya dumateng Gus Sahrul ingkang badhe insyaallah mungkasi mauidhah hasanah, ingkang kawula hormati Habib Abdurrahman Al-Atos yang sedia hadir di lingkup kecil di asrama di pesantren Sunan Derajat. Ini kali pertama beliau menginjakkan kaki di salah satu asrama, yakni asrama Sunan Bonang. Alhamdulillah, semoga dengan kehadiran beliau kita diberikan
rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Hasan selaku Kepala Pondok Putra Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang kami hormati kepada Ustadz Sultan Arabi, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, adik-adik IPENU, dan seluruhnya saja yang hadir. Semoga kehadiran kita di sini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kepada seluruh adik-adik asrama Sunan Bonang yang sangat-sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini adalah momen spesial. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau Ustadz Agus Haris latar belakang diagendakannya acara Senandung Cinta Rasul dan bagaimana ini juga merupakan momentum Harlah NU yang ke-95 dan juga Majelis Cinta Rasul Asrama Sunan Bonang yang kedua. Dan juga Harlah Majelis Al-Fikr Asrama Sunan Bonang yang keempat. Kami di sini sebagai Sohibul Bait, mohon maaf yang pertama, mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus dumateng Habib Abdurrahman apabila ada kekurangan baik sajian maupun tempat yang kurang berkenan. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Tidak banyak kata yang saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Kita ikuti majelis Senandung Cinta Rasul dengan hikmat. Kita ikuti dengan sesama sampai acara usai. Cukup itu kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Pondok Pesantren Putra Sunan Derajat kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hasan SPDI. Kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah ta'ala bi'idnih wa sirajan munir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, yang kami muliakan kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang kami muliakan kepada ketua asrama, wali asrama, dan seluruh anggota asrama serta para pengurusnya. Tidak lupa yang kami muliakan kepada bapak-bapak yang hadir di sini, ada Pak Habib juga tadi, dan tidak lupa kepada teman-teman semuanya
Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan berkah rahmatnya kita dipertemukan oleh Allah di asrama Sunan Bonang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini adalah malam yang membahagiakan, tapi juga malam yang menyusahkan karena besok ada yang akan berpisah meninggalkan sampean. Tadi sudah pamitan ya. Jadi sudah pamitan, sudah siap menempuh hidup baru di rumah. Kalau biasanya di pesantren mungkin bisa nyantai, kalau di rumah insya Allah justru beban dan tanggung jawabnya akan semakin besar karena harus mengabdi di tengah umat dan masyarakat. Kita doakan semoga yang tadi sudah pamitan, gak ono wong nek ndukur ya, semoga besok perjalanannya lancar, aman, dan bisa sampai ke rumah dengan selamat, serta yang paling penting mengamalkan ilmunya di tengah masyarakat. Kalau tadi disampaikan sudah 15 tahun, mungkin sudah waktunya. Seandainya anak sekolah mungkin sudah MTS kelas 3 atau mungkin sudah aliyah kelas 1 ya. Sudah pantas wis iso mlayu. Sebenarnya saya juga menunggu momen itu, tapi sampai detik ini belum ada izinnya. Bahkan mulai dari hari raya tahun kemarin, bukan hari raya yang kemarin, saya hari raya yang kemarin sampai detik ini belum berkesempatan untuk pulang. Jadi belum pulang. Hari raya kemarin sampean mungkin pulang, tapi saya sampai detik ini belum. Semoga sebelum nyampe hari raya ke depan saya juga paling tidak bisa sambang pulang. Karena apa? Kondo ape mulih iku gurung oleh. Kayak apa mulih? Nah, Pak Yai begitu. Jadi nek kondo mulih gak oleh, nek gak kondo ora pantas. Nah ini loh repotnya. Sampean sluman-slumun selamat. Mulih. Sampai sifat iku bingung. Iki jumlahe kok kari titik iki nondi, sing pamit kok gak pati ono, tapi kok jumlahe akeh sing ilang. Nah, mergo sampean SMP sekolah menek pager. Nah, ketoke berangkat sekolah menek pager kabur. Nah, jadi bersyukurlah sampean karena di masa-masa seperti sekarang saudara-saudara sampean, teman-teman sampean di luar sana mungkin tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana yang sampean laksanakan pada malam hari ini. Bahkan di luar sana mungkin banyak teman-teman kita yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, tapi nok kene sampean bisa melaksanakan pembelajaran sakarpe sampean. Mau tatap muka, tatap bokong, tatap sikil, iso kabeh. Jadi ini harus sampean syukuri betul. Dan pada malam hari ini juga Asrama Sunan Bonang melaksanakan Harlah NU yang ke-95 insya Allah ya. Semoga ke depan NU tetap jaya. Dan saya juga berharap NU menjadi penyeimbang di Indonesia. Karena saat ini umat Islam sebenarnya sudah diadu domba. Jadi antara NU, antara Muhammadiyah, bahkan antara aliran-aliran yang baru mungkin. Jadi kalau sampean buka no internet ngono tambah. Nah, ini sebenarnya kita diadu domba, cuman kita yang tidak sadar. Saudara-saudara kita yang tidak sadar
mereka menghujat yang NU, menghujat yang Muhammadiyah, itu sebenarnya politik dari luar yang ingin menghancurkan kita. Tetapi kita tidak sadar. Dulu kenapa Belanda bisa di Indonesia? Itu karena kita diadu domba, karena kita dipecah belah. Karena itu semoga dengan adanya harlah ini bisa mempersatukan kita, bisa menyadarkan kita, sehingga Indonesia ke depan akan lebih baik dan lebih maju. Dan pada malam hari ini atas nama pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak yang berkenan hadir di sini, mengisi acara di sini. Kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga kehadiran Bapak-bapak semuanya di sini mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini mungkin saya setelah sambutan ini tidak bisa menemani sampai akhir karena tadi saya ke klinik, kayaknya kepala saya ini agak pusing tadi ya. Jadi saya ke klinik sehingga tadi ketika berangkat sodok tak undur-undur biar tidak lama-lama di sini kan begitu. Bukan artinya tidak senang, bukan artinya tidak bosan, tapi kayaknya darahnya lagi naik ini. Mungkin gara-gara nomor saya di hack orang kayaknya ya. Jadi sudah sejak kemarin kayaknya. Dan saya juga tidak tahu ternyata sudah nyebar minta uang kemana-mana. Tetapi untungnya insya Allah selamat teman-teman semuanya, tidak ada yang mentransfer uang atas nama permintaan saya. Jadi kalau ada yang minta uang kemudian atas nama saya, semuanya itu tidak benar. Jadi nanti kalau ada misalkan dari orang tua sampean misalkan kok ada telepon atau mungkin lewat WA ya, minta uang, itu bukan atas nama saya. Jadi saya mohon ya didoakan saja semoga mereka orangnya sadar sehingga tidak melakukan perbuatan itu lagi, karena memakai nama orang untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi nanti bisa disampaikan mungkin teman-teman ya, kalau ada permintaan itu bukan permintaan saya. Karena tadi sudah hampir saja yang mau transfer, untungnya kok sodo error sehingga ATM-nya masih di bawah, ketemu saya. Aku apin transfer sampean 2 juta, iki ATM-nya. Untung saja ya. Jadi Allah masih melindungi kita semua sehingga orang yang ngaku-ngaku tadi mengirimkan permintaan uang kemana-mana, insya Allah tidak ada yang mentransfer. Jadi diberikan perlindungan oleh Allah, kita semuanya selamat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengharapkan kepada teman-teman semuanya, karena di tempat kita sudah banyak sampah dan juga sudah banyak tempat sampah. Saya ingatkan, kalau habis makan dari kantin di mana saja sampai makan, buang sampahnya di tempat sampah. Kan tempatnya sudah banyak sekarang di bawah ya. Jadi kita lagi giat-giatnya melakukan kebersihan termasuk paping yang mulai kidul sampai lor itu agar kelihatan lebih bersih. Jadi kami mohon dukungan dari teman-teman semuanya, buanglah sampah pada tempatnya. Karena hampir di semua pojok di pesantren ini sudah ada tempat sampah, walaupun tempat sampah welek banget ya. Jadi tempat sampah tidak nyentrik. Kalau sampean punya ide, mungkin tempat sampah yang lebih bagus, lebih baik, nah itu saya pikir akan lebih memperindah dan mempercantik tampilan dari pondok kita. Terima kasih pada teman-teman semuanya, pada bapak-bapak yang hadir. Sekali lagi kami mohon maaf, insya Allah setelah ini
saya akan turun, tidak bisa menemani sampai akhir. Terima kasih atas undangan di Harlah ini. Dan yang paling penting tadi sudah sampaikan, ya, yang paling penting besok mau ditinggalkan teman sampean doakan, dan tahun depan juga insya Allah Mas Didi katanya juga akan menyusul, ya, untuk meninggalkan sampean. Tapi rawatlah Sunan Bonang ini dengan sebaik-baiknya, jadilah santri yang berprestasi sehingga pulang meninggalkan Sunan Derajat bukan nama yang tidak baik yang sampean tinggalkan, tapi nama yang terbaik yang sampean tinggalkan. Jadi kepergianmu meninggalkan Sunan Derajat ini ditangisi oleh seluruh anggota asrama. Nek sampean beling, kepergianmu adalah kebahagiaan teman-teman sampean. Alhamdulillah hari mulih. Nah, kan? Maka jadilah orang yang baik sehingga bisa banyak memberikan manfaat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni orasi ilmiah yang akan disampaikan Ketua Umum PMII Lamongan kepada yang terhormat Sahabat Syamsuddin Abdillah. Kula sumangga-aken. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang kami hormati guru kita Gus Syahrul yang mungkin nanti akan lebih memberikan kita mauidhah terkait fungsi milenial hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat untuk bertemu, nikmat untuk bertatap muka, nikmat yang mulai hari ini sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, banyak teman-teman kita, santri maupun mahasiswa yang hari ini sudah tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena COVID-19, dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Sunan Derajat baik mahasiswanya maupun santrinya masih bisa bertatap muka untuk menerima pelajaran maupun memberi pelajaran. Sebuah syukur yang harus kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa puja dan puji syukur kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita agama Islam, yang telah mengenalkan kita yang namanya Majelis Al-Fikr, betul ya? Jadi kalau ada yang namanya Al-Fikr, maka kita konotasikan lebih ke pemikirannya. Yang dimaksud oleh Gus Haris tadi, bagaimana adik-adik santri yang ada di Majelis Al-Fikr ini bisa mampu ketika nanti sudah keluar atau sudah pamitan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, baik nanti jadi mahasiswa ataupun nyantri lagi, ini sudah bisa bersaing dengan santri ataupun mahasiswa yang lain. Kemarin alhamdulillah saya dipeseni oleh Gus Haris untuk ikut di acara yang insya Allah penuh barokah ini.
kebetulan dari PMI Sunan Derajat ada agenda di Pondok Pesantren Sendang Dhuwur, saya diminta untuk orasi ilmiah. Wah, iki biasanya aku yang ngundang uang untuk orasi ilmiah. Nang iki dikongkon orasi ilmiah kan ya susah. Lebih baik nanti mendengarkan ceramah dari guru kita Gus Syahrul. Ini sedikit bercerita saja terkait sejarah. Karena saya diundang sebagai ketua PMII, maka yang saya sebutkan adalah PMII. PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Ini tahun 1960 udah lahir? Belum ya? Lahir pada tahun 1960, dilahirkan atau dideklarasikan oleh 13 mahasiswa dari berbagai macam kampus. Ada yang dari Surabaya, dari Surakarta, dari Malang, Jakarta sampai Makassar. 13 mahasiswa ini merumuskan bagaimana agar NU punya underbone atau punya sayap di lingkungan mahasiswa. Terbentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 1960. Di saat gejolak politik di Indonesia saat itu lagi carut-marutnya antara meneruskan tahta Presiden Soekarno ataupun menggantinya. PMI hadir untuk berlibat dalam wilayah penyelesaian konflik-konflik di situ. Pada tahun 72 PMI keluar dari organisasi yang namanya NU. Keluar artinya independen, tidak terikat oleh organisasi apapun. Bukan karena perkara PMI keluar dari NU. Nah, saat itu pada tahun 72 seakan-akan baik organisasi apapun, politik maupun organisasi kemasyarakatan, ini seakan-akan diorbakan oleh presiden kita. Nah, itu harus kita akui. Lalu pada Muktamar ke-33 pada tahun kemarin, tahun 2015 di Jombang, Muktamar NU resmi mengembalikan PMII ke wadah sebelumnya. Jadi yang sebelumnya PMI keluar dari NU, hari ini masuk kembali untuk mengisi kekosongan organisasi kemahasiswaan di tingkatan NU. Maka sangat wajib ketika nanti adik-adik santri ketika lulus dari aliyah SMK maupun setingkatnya, ketika mau dianggap sebagai kader NU yang militan di wilayah kampus, maka ikutlah yang namanya PMII. Dan alhamdulillah hari ini saya tadi bersama sahabat saya Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky. Beliau juga alumni Insud, paling ganteng koyok ngono iku. Lah ini ada sahabat-sahabat ketua rayon hukum, sahabat Gangga. Lah yang itu sahabat Luna, ketua rayon Sapu Jagat Fakultas Ekonomi Syariah. Terus ada sahabat Rama, ketua rayon Tarbiyah. Tidak lupa ada presiden mahasiswa Mas Habib tadi. Lah itu presiden mahasiswa dari Institut Sunan Derajat. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi contoh di PMI kampus yang lain yang ada di Lamongan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di beberapa PMI di Jawa Timur, alhamdulillah PMI Lamongan ini termasuk PMI yang besar secara kualitas maupun kuantitas. Karena kita memiliki kader-kader militan dari Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nah, di Lamongan sendiri ada beberapa kampus yang kebetulan di situ bukan hanya statusnya mahasiswa,
tetapi santri. Ada pondok pesantren Tarbiyatul Tholaba, ada PMI-nya. Terus ada di Siman. Tetapi yang menjadi pembeda adalah hari ini Pondok Pesantren Sunan Derajat alhamdulillah welcome terhadap PMII. Ini perlu untuk dicontohkan kepada PMI yang lain di luar Pondok Sunan Derajat. Mungkin itu gambaran sedikit terkait PMI itu apa, sehingga nanti sahabat-sahabat ketika keluar dari pondok pesantren ini ataupun masih melanjutkan studinya di pondok pesantren ini sudah mengenal yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yakni pemotongan tumpeng. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Cinta Rasul yang ke-1, Saudara Habibi, Ketua Majelis Cinta Rasul yang kedua, Saudara Muhammad Thoriqul Agil. Kepada yang terhormat Ketua Asrama Sunan Bonang, Ustadz Habaibur Rahmani Rizki SPD. Dan kepada yang terhormat pendiri Majelis Cinta Rasul, Ustadz Dede Rizki Al-Basori SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Mari kita potong tumpeng ini dengan simbolis rasa syukur kita, sehingga Majelis Cinta Rasul bisa tetap jaya. Semoga kedepannya tidak hanya kru dari Majelis Cinta Rasul yang ikut serta merayakan, tapi seluruh yang hadir ini juga ikut serta cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita potong tumpeng pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kawula mulyakaken Profesor Dr. Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ingkang kawula hormati Bapak Hasan selaku Kepala Pondok Putra Sunan Derajat. Ingkang kawula hormati Dr. Sultan Syahrul Munir. Ingkang kawula hormati Habib Abdul Rahman Al-Atos. Dan tak lupa sedanten masyarakat Sunan Bonang. Nggih damel menghemat waktu. Gus Hari swau dik wingi niku teng kula terus
jaluk tulung kongkon mocokno puisi. Biasanya nek tengah acara-acara sien kalih Abah Muafik niku nggih maos puisi. Niki teng asrama Sunan Bonang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak waosno. Sien Romo Yai Abdul Ghafur niku biasanya teng ngaose sering sanjang bejo-bejone wong sing matur kasuwun kanthi perantarane para pahlawan Indonesia saged merdeka. Soekarno bapakku, karya Muhammad Rohanuddin. Soekarno bapakku, bangunlah kau dari istirahat panjangmu. Perhatikanlah tanah airmu yang sekarang menjadi tanah airku. Tanah air yang pernah engkau menderita karena engkau telah memperjuangkan kemerdekaannya. Soekarno, bapakku, engkau memang telah wafat, tapi detak-detik jantungmu terus melantunkan irama dan meyakinkan kami bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Engkau memang manusia, tapi jiwamu laksana malaikat memancarkan cahaya keemasan, api yang tak kunjung padam dan terus berkobar. Dalam nurani sang Garuda. Beberapa generasi telah lewat, patah tumbuh berganti sejak zaman Empu Tentular dengan Sotasomanya sakti. Penuh hikmah kearifan bahwa dalam warna-warni kita tetaplah tunggal dengan keindahan dan cita mulia. Soekarno, meskipun tantangan dan cobaan datang bertubi-tubi, bumi Tuhan Indonesia dan beribu-ribu pulau tetap bertahan dengan kehijauannya. Bintang-bintang tetap tekun dalam gemerlapnya. Padi-padi melambai disambut dengan gairah. Walau di desa, di bukit, di batas-batas pulau, terhapuslah suara tangis kesedihan, membaur jadi satu dengan sihir mereka yang panjang tidak terwujud.
Soekarno, saya tidak tahu ini berakhir. Begitulah pertanyaan demi pertanyaan seterusnya. Jawabannya dalam jiwa, dalam watak kesetiaan kepada Indonesia yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Soekarno bapakku, kami terima titipan bumi Indonesia, tanah air terindah yang diperjuangkan dengan darah dan tetesan air mata di bawah sumpah untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno, Indonesia adalah kehormatan bagi kami dan kehormatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.